Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar hari ini? Ya. Oke, silakan perbaiki posisi duduknya, perbaiki pakaiannya. Ya, silakan ketua kelas Sahar siapkan teman-temannya. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Sahar. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu cek terlebih dahulu kehadirannya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Delvi. Kenapa Delvi? Sakit. Selain Delvi ada lagi? Oke. Sebelum memulai pelajaran, silakan diperhatikan PowerPoint Ibu di atas. Hari ini kita akan belajar materi tentang perkembangan hasil-hasil budaya masyarakat pra-aksara berdasarkan materialnya. Jadi di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang corak kehidupan masyarakat pra-aksara. Ada yang masih ingat? Yang pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua masa peralihan. Yang ketiga masa bercocok tanam. Yang keempat masa perundagian. Nah, hari ini kita yang mau pelajari adalah apa saja hasil-hasil budaya masyarakat pra-aksara. Jadi yang kita mau pelajari berarti hasil-hasil budaya masyarakat pra-aksara. Nah, Ibu mau tanya dulu, di peralatan rumah tangga orang tua kalian atau di rumah kalian, hasil-hasil budaya yang berasal dari batu kira-kira apa? Ya, cobek atau ulekan. Apa Valentino? Nah, salah satunya adalah cobek atau ulekan. Itu yang masih ada sampai sekarang, yang terbuat dari batu. Walaupun tidak menutup kemungkinan di rumahnya kalian, itu sudah ada yang lebih canggih lagi dari cobek atau ulekan. Seperti misalnya yang menggunakan tenaga listrik, yaitu blender. Nah, kemudian kompetensi dasar yang akan kita pelajari, kita akan belajar menganalisis hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat pra-aksara di Indonesia dan pengaruhnya dalam kehidupan lingkungan terdekat. Model pembelajaran yang akan kita gunakan, kita akan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, yaitu PBL. Sedangkan metode belajarnya kita akan belajar yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan demonstrasi. Ibu lanjut. Nah, ini tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kita hari ini, yaitu mengidentifikasi hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat pra-aksara pada zaman batu. Yang kedua, menganalisis hasil-hasil budaya masyarakat pra-aksara pada zaman batu. Yang ketiga, yaitu menuliskan dalam bentuk ringkasan atau tulisan dalam menyajikan hasil-hasil budaya masyarakat pra-aksara pada zaman batu. Nah, perhatikan ke atas. Sebelum sampai ke era modern, nenek moyang kita pernah menghasilkan sebuah hasil-hasil budaya yang sampai sekarang pun masih kita gunakan. Nah, salah satunya yang tadi kalian sebutkan, yaitu adalah cobek atau ulekan. Kemudian Ibu lanjut. Nah, masa ini kita mengenalnya sebagai masa pra-aksara. Pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Berarti pra-aksara itu adalah sebelum mengenal yang namanya tulisan. Berarti belum mengenal yang namanya tulisan. Lalu bagaimana caranya masyarakat mengetahui hasil-hasil budayanya? Yaitu lewat fosil dan artefak. Nah, apa itu fosil? Ya, fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup, sementara artefak adalah sisa-sisa peralatan manusia. Nah, kemudian Ibu lanjut. Pada masa Praksara merupakan suatu masa
di mana pada masa itu manusia purba sudah menetap pada suatu tempat atau wilayah yang pada masa itu mereka belum mengenal yang namanya tulisan. Nah, zaman praaksara itu dibagi menjadi dua. Jadi diingat baik-baik, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang dikenal dengan saman batu, yang kedua itu adalah saman logam. Nah, hari ini yang kita mau pelajari yaitu saman batu. Apa saja hasil-hasil budaya yang dihasilkan oleh masyarakat praaksara yang berasal dari batu. Nah, di sini saman batu, perhatikan ke atas. Ternyata saman batu itu terbagi menjadi 4 saman. Yang pertama ada yang disebut dengan saman Paleolitikum atau saman batu. Yang kedua, ada yang disebut dengan saman Mesolitikum atau dikenal dengan istilah saman batu Madia. Kemudian yang ketiga, saman Neolitikum atau biasa disebut dengan saman batu baru atau saman batu muda. Nah, yang terakhir ini disebut dengan saman Megalitikum atau saman batu besar. Batu besar maksudnya hasil-hasil kebudayaannya lebih banyak menggambarkan tentang atau dihasilkan dari batu-batuan dalam bentuk besar. Nah, nanti kita akan kaji sama-sama, kalian akan cari sama-sama apa sih hasil-hasil budaya dari saman Paleolitikum, apa hasil-hasil budayanya dari saman Mesolitikum, apa hasil-hasil budayanya saman Neolitikum, dan apa hasil-hasil budaya dari saman Megalitikum. Oke. Perhatikan ke atas. Bisa dibaca dengan jelas? Nah, sebelum kita lanjut, Ibu sudah bagi kelompoknya. Silahkan nanti kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1, dia akan membahas tentang hasil-hasil budaya zaman Paleolitikum. Kelompok 2, kita akan membahas tentang hasil-hasil budaya zaman Mesolitikum. Kelompok 3, kalian akan membahas tentang hasil-hasil budaya Neolitikum. Dan kelompok 4 atau kelompok terakhir, kita akan membahas tentang hasil-hasil budaya zaman Megalitikum. Paham sampai di sini? Paham. Oke, silakan duduk berdasarkan kelompoknya. Oke, Ibu bagikan LKPD-nya. Diskusinya boleh cari di e-modulnya kalian yang sudah Ibu kirim. Boleh cari LKS-nya kalian. Siapa yang cari? Jawabannya bisa kalian lihat, diskusinya boleh cari di e-modulnya kalian yang sudah Ibu kirim. Boleh cari di buku paket dengan buku LKS-nya kalian. Tiga, itu jawabannya.
Oh ya, makasih Bu. Oke, Bu. Ya, ditulis nama kelas dengan nama kelompoknya di lembar LKPD. Ya, cari materinya situ. Ini nah. Nah, kalian cari nama hasil budayanya. Nah, cari di mana lokasi penemuannya, di mana apa fungsi dan kegunaannya dari hasil budaya ini. Paham itu? Paham cara kerjanya? Ya. Ya, tulis namanya, apa nama hasil budayanya, kemudian cari fungsi dan kegunaannya, dan di mana lokasi penemuannya. Kan kalian dapat 3 toh? Ya. Oke, cari lokasi penemuannya. Ini namanya tanda apa? Apa fungsinya, tulis. Cari hasil-hasil budaya sama neolitikum. Apa saja hasil-hasil budayanya sama neolitikum. Ya. Ada masalah? Iya, sama. Yang ini. Dari logo aja.
Perfeksionis seorang. Kayak gitu. Sekarang di mana deh? Sudah dapat? Ini buka pakuan tuh. Berapa di situ? Didapat gambarnya sudah dapat berapa? Yang dua. Coba lihat. Yang pertama sampah dapur atau Gejoke Modinger. Yang kedua apa ini? Gua Abrisos Roche. Yang ketiga ini apa? Kapak Gonjong. Gonjong batu. Bukan. Ini tuh nah. Oh, kapak genggam. 3 saja kalian cari. Ibu kalau merasa terganggu dengan seorang teman bisa di-kick. Berapa menit? Neoliti. Berapa didapat tadi di sini hasil budaya? Apa saja? Ini buka Kapak genggam, batu pipisan dengan perhiasan batu. Berapa tadi didapat gambar di sini? 5.
Sudah? Dapat semua, Ji? Kelompok 1 dapat semua, Ji? Kapak genggam. Oke. Sekarang fungsi dan kegunaannya. Cari di buku saja. Mana buku paketnya? Ya. Lanjut. Setelah kapak genggam, yang gambar kedua itu gambar apa? Ya. Yang ketiga ini gambar lakes. Kemudian yang gambar kedua gambar. Ya. Kelompok 2 sudah. Apalagi yang susah? Ya, kapak genggam. Ya. Kelompok 3 ada masalah? 4. Nomor berapa itu hasil budaya keberapa? Cepat sedikit. Kualitas di materi. Ya. Kenapa? Kenapa? Penjelasan di mesolitik. Bukan batu pipisan. tadi. Yang pipis. Karena yang tadi saya cari mesolitik itu ini bilang batasan bermasalah kita peninggalan dapat mesolitik. Apakah salah? Bisa jawab. Di buku paketnya kalian apa sih itu, Kak? Cocok mi itu. Batu pipisan dengan kapak genggam. Ya, cocok mi. Neolitikum. Betul mi itu? Tapi penjelasan ini kan Tinggal ganti. Ya. Gambar apa itu? Yang ini Bu. Sebagai meja itu Bu, tempat untuk raja itu. Tempat pelantikan raja kan. Nomor 1 tadi apa? Punden berundak. Nomor 2 dolmen. Nomor 3 mana gambar yang lainnya? Ini apa? Waruga. Terus
Terbalik kode. Yang terbalik itu gambar. Ini menhir, yang satu ini dolmen. Ini menhir, ini dolmen. Nah, menhir, yang tugu batu itu menhir. Sebentar. Kelompok dua sudah? Iya. Zaman Mesolitikum. Mana nama hasil budayanya? Sudah ada gambarnya, sudah ada listnya, ada lokasi penemuannya. Tulis namanya apa, nama hasil budayanya. Apa kegunaannya? Menggiling makanan untuk digunakan sebagai berguna untuk itu yang tak mau berguna untuk menggiling makanan dan menghaluskan pewarna. Satu sudah. Ditulis namanya nah di atasnya. Kalau fungsinya yang ada di sana Iya. buat sedikit. Perwakilan saja. Di tempatmu Ji berdiri. Satu saja. Iya, nanti dipresentasikan. Masya Allah, Sultan. Daripada bilang terus pasti. Sebentar, tunggu kelompok 4 selesai. Sudah? Yang keberapa? Yang ketiga? Oke, lanjut. Terus Udah fokus lagi.
sekarang, enggak apa-apa. Iya, 1 orang saja perwakilan. Iya. Sudah, Dek, sudah kelompok 1. Sisa fungsinya. Fungsinya flakes atau alat serpi. Ya, sisa kelompok 4 sama 1. Apa? Sudah? Mau main kapal-kapal. Langsung ribut sekali. Sudah? Tidak ada di buku cetak juga. Iya, jadi boleh cari. Iya, boleh. Ya, 1 orang. Satu sudah, kelompok 1 sudah. Oke, kita menunggu kelompok 4. Sudah, kelompok 4. Ayo, itu mau nanti kok kasih dekat nah kalau presentasi 1 orang nah. Itu mau nanti kok kasih dekat deh. Itu mau bawa toh. Sudah? Oke, coba Ibu lihat. Waruga, menhir, dolmen, ya. Yang terakhir, punden perundak-undak. Oke, sudah selesai semua ini. Ya, sekarang kita presentasi kelompok. Perwakilan 1 kelompok, nanti presentasi di depan sini. Habis itu kelompok lain menyimak dengan baik. Ketika dijelaskan sama temannya,
Misal kelompok 1 yang tampil, kalian simak baik-baik sebentar, kalian kasih ibu tunjuk kelompok berapa yang akan mempresentasikan ulang dari materi kelompoknya temannya. Paham? Kelompok berapa yang menyimpulkan dari presentasi dari kelompok 1? Kelompok berapa yang akan menyimpulkan hasil presentasi dari kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Paham? Ya, oke, kita mulai dulu dari kelompok 1. Siapa yang mau presentasi? Ya, oke, diperhatikan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil saman Paleolitikum. Silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan dari kelompok Muhammad Valentino, 2 Muhammad Adnan, 3 Muhammad Sultan Akbar, 4 Nazari Intan, 5 Gina Diana, 6 Fadia Salsabila, 7 Andi Ayesa Hani, 8 Halian Rahma, 9 Putri Najwa. Zaman Paleolitikum. Nama hasil budaya dan gambar 1 Kapak Genggam. Ditemukan di daerah Pacitan pada tahun 1935 oleh Juan Koenig Siwa. Pacitan adalah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, berbatasan dengan Jawa Tengah. Berfungsi untuk menusuk binatang atau menggali tanah saat mencari umbi-umbian. 2 alat-alat dari tulang dan tanduk. Ditemukan di sekitar daerah Ngandong dan Sidorejo dekat Ngawi, Madiun, Jawa Timur. Berfungsi untuk menarik ubi dan keladi dari dalam tanah serta menangkap ikan. 3 makes atau alat cermin. Ditemukan di daerah Ngandong. Berfungsi sebagai serut penusuk, mengupas makanan, menangkap ikan serta mengumpulkan buah-buahan dan ubi. Oke, tadi itu hasil budaya yang didapatkan oleh kelompok 1. Ada berapa hasil budaya? 3, Bu. Oke, ada 3. Kelompok 2 bisa menyimpulkan apa tadi hasil budayanya? Apa yang pertama? Ya, yang kedua kapak genggam. Yang kedua kelompok 3, yang kedua apa? Kelompok 4 apa tadi hasil budaya selain kata kapak genggam? Ada yang tahu? Nah, jadi kelompok 1 ini membahas tentang saman Paleolitikum. Ada 3 hasil budaya. Yang pertama kapak genggam, yang kedua alat-alat dari tulang, dan yang ketiga itu adalah flawless atau alat sorting. Boleh apa belum? Perkenalkan, saya Benyamin Tomana, perwakilan dari kelompok 2. Anggota kelompok saya pertama ada orang biasa, yang kedua ada Kati Fatia Nur Fatihah, yang ketiga ada Nurul Cinta, yang keempat ada Zara Nasiga, yang kelima ada Mrs. Selvina, yang keenam ada Destina Romastu, dan yang ketujuh ada Nadia. Zaman Mesolitikum. Yang pertama, Pejoken Madinger. Masuk penemuan ditemukan Pejoken Madinger. Lokasi penemuan ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Fungsi atau penggunaan berfungsi sebagai tempat pembuangan akhir dan sisa makanan mereka. Terus yang kedua, Abris Sos Roch. Lokasi penemuan di Gua Lawa dekat Sampung, Pulau Rawa, Jawa Timur. Berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Dan yang ketiga, kapak genggam Rebel atau kapak Sumatera. Lokasi penemuan ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera antara Langsa atau Aceh dan Medan. Fungsi atau penggunaan biasa digunakan sebagai manusia purba pada zaman Mesolitikum sebagai alat untuk memotong.
Kampebel atau Kapak Sumatera. Lanjut yang kedua. Briso. Oke, Abrisosua siapa? Pinochet Modinga. Ya, Pinochet Modinga. Betul kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Dewa dari kelompok 3. Anggota kelompok saya yaitu Davin Agaton, Sultan Mursi, Harisma, Syakira Salsabila, Aini Dwi Putri, Naila Zakia, dan Rizky Azhar. Yang pertama, saya akan membahas tentang perhiasan batu. Lokasi penemuan itu pada situs Kedung Gamping sebelah timur Pacitan, Cibaganjing di Cilacap, dan Kali Kering di Sumbar. Berfungsi sebagai alat untuk menghias agar mempercantik diri. Ini digunakan oleh kaum hawa. Kemudian Kapak Genggam, lokasi penemuan di Bukit Gerang di pantai Sumatera Timur. Berfungsi sebagai Kapak Genggam merupakan peninggalan multifungsi yang dapat digunakan untuk menggali, memotong, dan menumbuk serta menggerus. Kemudian batu pipisan, pertama kali ditemukan di Gua Lawa dekat Sampung Ponorogo, dan juga banyak ditemukan di Besuki, Bojonegoro, juga di daerah Sulawesi Selatan seperti di Lamoncong. Berguna untuk menggiling makanan dan menghaluskan pewarna atau cat merah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil budaya dari Saman Mesolitikum. Kelompok 1 apa saja? Ya, perhiasan batu, oke, batu pipisan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Maisa Fatin, kedua Muhammad Nur Dahar, ketiga Muhammad Rizal, keempat Laura Indah Dewi, kelima Nurul Mustaqsira, 6 Jihan Ayu, 7 Mutia Alivia, 8 Rizky Amalia, 9 Disa Fitria. Kelompok kami membahas tentang hasil budaya dari zaman Megalitikum. Yang pertama, Punden Berundak. Lokasi penemuan biasanya didirikan di daerah dataran rendah yang tidak berpegunungan, yang salah satunya ditemukan di Desa Tinggarsari, Bali. Fungsi atau kegunaan biasanya digunakan sebagai dasar pembuatan keraton, candi, dan sebagainya, dan juga sebagai tempat memuja roh dan para nenek moyang. Yang kedua, yakni Menhir, lokasi penemuan Sumatera Barat di Desa Paseman dan Sumatera Selatan, Belu. Fungsi atau kegunaan sebagai lambang atau tanda peringatan kepada arwah nenek moyang. Selain itu, digunakan untuk mengikat binatang untuk persembahan pada arwah nenek moyang. Yang ketiga yakni Dolmen, lokasi penemuan Paseman, Sumatera Selatan, dan Bondowoso, Jawa Timur. Fungsi atau kegunaan untuk meletakkan roh dan tempat duduk ketua suku agar memperoleh berkat magis para leluhur dan tempat meletakkan sesajen. Yang keempat dan terakhir yakni Waruga, lokasi penemuan di Minahasa, Sulawesi Utara. Fungsi atau kegunaan merupakan kubur batu yang fungsi dan bentuk hampir sama dengan sarkofagus. Namun posisi mayat ditempatkan dalam keadaan jongkok terlipat. Oke, itu tadi hasil budaya yang didapatkan. Sana dulu. Apa yang pertama? Punden Berundak, Ya, yang kedua. Menhir, Ya, Dolmen, Dolmen dengan sama Waruga. Waruga. Kelompok 3 ada? Sama saja. Oke, thank you untuk kelompok 4. Oke, jadi semua yang sudah kalian dapatkan, perhatikan di gambar di atas. Nah, ini untuk materi kelompok 1. Inilah tadi hasil-hasil budaya yang didapatkan oleh kelompok 1 yang membahas tentang Saman Paleolitikum. Yang pertama itu adalah gambar ini Kapak Genggam. Kemudian yang kedua yang kalian lihat itu adalah alat-alat dari tulang. Dan yang terakhir itu adalah alat serpi. Nah, kemudian Ibu lanjut. Nah, untuk materi kelompok 2, Saman Mesolitikum. Ini gambarnya. Yang pertama, apa kelompok 2? Ya, ini adalah Kapak Genggam pada Saman Mesolitikum. Kemudian selanjutnya itu ada
Nih, sampah dapur. Inilah yang disebut dengan Kejokemodinger. Kemudian di kelompok 2 Mesolitikum juga menemukan hasil budaya yaitu Abrisosroch atau gua-gua tempat tinggal. Kemudian selanjutnya untuk kelompok Mesolitikum, ini adalah perhiasan yang berasal dari batu. Kemudian yang kedua ada ini batu pipisan dan kapak genggam. Seperti yang kalian lihat gambar di atas, batu pipisan, yang sebelah sana itu adalah kapak genggam. Yang terakhir kita ke kelompok 4. Kelompok 4 itu membahas tentang saman megalitikum. Ini adalah gambar menhir yang tadi dijelaskan oleh kelompok 4, itu adalah tugu batu tempat pemujaan. Yang kedua ini dolmen, dia berbentuk meja tapi berasal dari batu. Jadi ini mejanya di atas, disinilah mereka meletakkan sesajian, namanya dolmen. Kemudian yang ketiga ini adalah punden berundak-undak. Kenapa disebut punden berundak-undak? Karena dia berundak-undak atau bertingkat-tingkat. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah waruga. Di daerah mana kelompok 4 yang paling banyak didapatkan waruga? Ya, Minahasa. Yang terakhir itu adalah arca. Ini arca adalah patung atau yang menggambarkan tentang binatang atau manusia. Jadi kita sudah belajar ada 4 hasil budaya yang dihasilkan oleh masyarakat praaksara. Ada yang berasal dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan yang terakhir adalah Megalitikum. Sekarang, Ibu mau bertanya. Hasil budaya yang dihasilkan dari zaman, kalau materi kelompoknya enggak usah angkat tangan, nah. Dari zaman Paleolitikum. Ada yang masih ingat? Sahar. Kapak genggam. Ada yang lain? Kapak genggam. Ada 3 tadi hasil budayanya. Materinya kelompok 1 kapak genggam. Ya. Flakes atau alat serpi. Ada lagi? Kalau hasil-hasil budaya yang ditemukan pada zaman Neolitikum. Materinya kelompok 3 apa tadi? Batu pipisan. Perhiasan dari batu. Good. Yang terakhir apa? Abrisosroch itu kelompok 2. Oke, yang terakhir materi atau hasil budaya yang didapatkan dari zaman Megalitikum. Dolmen, menhir, waruga, punden berundak-undak. Oke. Nah, jadi kalian sudah mempelajari semua tentang hasil-hasil saman batu. Di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar tentang hasil-hasil saman. Tadi kan terbagi 2. Nah, kita akan belajar di pertemuan selanjutnya, yaitu hasil-hasil budaya saman logam. Nah, berarti kalau di saman batu hasil-hasilnya budayanya berasal dari batu, di pertemuan selanjutnya kita akan belajar hasil-hasil budaya yang berasal dari logam. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada 1 orang yang bisa menyimpulkan dari semuanya. Siapa? Siapa yang mau menyimpulkan dari semuanya? Ya, silahkan Sahar berdiri. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Dari kesimpulan setelah pembelajaran, yakni kita bisa mengetahui tentang apa saja hasil kebudayaan dari zaman batu, yakni dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Oke, beri aplaus dulu untuk Sahar. Ya. Tadi kelompok pertama yang paling pertama selesai, Ibu kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, thank you. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Disiapkan Sahar. Bersedia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita menjaga menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.